harus saya jelaskan sedikit terlebih dahulu ya. Yang Boleh, Pak. pertama memang situasi kondisi ini kita sudah alami sejak Agustus tahun 2020 saat itu ya. Dan dari sejak krisis kontainer, tapi sekarang sudah bergerak kepada space di kapalnya. Ya, jadi kelangkaan space di kapal, kontainernya sudah sedikit teratasi sebetulnya gitu loh. Dan tadi apa yang disampaikan mengenai harga betul mengalami sebuah kenaikan ya, dan walaupun nilainya ini beragam ya karena begitu banyak freight atau ocean freight ini khusus yang ekspor gitu ya. Tapi juga terakhir kami melihat dalam beberapa bulan terakhir ini kegiatan freight di dalam negeri juga mengalami kenaikan seperti itu. Mhm. Oke, berarti kalau misalnya di dalam negeri kita supply chain atau rantai pasoknya juga masih agak sedikit terganggu juga ya, Pak? Bukan sedikit ya, terganggu Sangat karena terganggu, Pak. kurangnya Berapa persen, Pak, terganggunya? space kapal. Ya, saya kalau bicara persentase sebetulnya agak sulit gitu ya. Tapi saya mengetahui ada kekurangan space kapal terjadi karena ada beberapa kapal yang berbendera Indonesia yang sekarang dioperasikan keluar atau bahkan dioperasikan di luar. Oleh sebab itu perkiraan kami kurang lebih sekitar 6.000 TEUs lah yang kita mengalami kehilangan di dalam negeri, seperti itu. Kalau space kapal yang berkurang itu seperti apa sih, Pak, gambarannya? Apa memang tidak tersedia atau seperti apa? Bukan, jadi kalau kita bicara internasional dulu ya, saya bicara Mhm. internasional dulu. Nah kalau internasional ini kan disebabkan banyaknya terjadi awalnya itu penutupan pelabuhan di Amerika maupun di Cina sehubungan dengan COVID-19, gitu Mhm. loh. Ya, dan pada akhirnya terjadi konjungsi atau antrian yang cukup panjang kapal-kapal di pelabuhan-pelabuhan tujuan Cina maupun Amerika dan beberapa juga pelabuhan di Eropa ya. Kalau Amerika khususnya nih di Westport ya, di Westport. Nah, akibat penutupan itu gitu loh. Nah, setiap ada COVID atau yang terkena COVID di dua kawasan tersebut, pelabuhannya otomatis dampaknya ke lautnya. Itu mulai awalnya terjadi krisis kontainer yang sekarang masuk kepada space. Kurang lebih seperti itu. Mhm. Oke. Pak, tapi terkait dengan dampaknya ke tarif ocean freight, seperti apa sih? Oh, dampaknya sangat luas. Satu, karena adanya kenaikan tarif, ini kan khususnya teman-teman yang di sektor usaha kecil menengah, bukan saja yang besar, itu terkena dampaknya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada tiga ya komoditi ekspor unggulan kita saat ini yang cukup terganggu. Ya, satu adalah furniture. Furniture ini mengalami kenaikan ekspor impor, ya ekspor ya bukan impor, ekspor ke long haul-nya ke USA lah, ke Amerika. Ya, yang kedua juga yang cukup terganggu ini adalah makanan minuman. Ya, apalagi makanan minuman ini kan ada batas waktunya dan ini sangat terganggu. Ya, yang ketiga adalah garment ataupun sepatu alas kaki. Relatif untuk otomotif dan elektronik itu di luar freight, harga freight ya, itu relatif lebih terukur karena antara kontainer yang masuk maupun yang keluar ini balance gitu loh. Ya, nah sedangkan untuk ketiga komoditi itu kita fokuskan untuk mendukung terutama di furniture, garment dan makanan dan minuman. Itu Mhm. yang kita karena potensi ekspornya besar. Selain itu juga diperkirakan tahun ini angkutan laut itu mengalami kenaikan akibat ekspor yang bukan akibat dikarenakan ekspor yang baik gitu ya. Bahkan di dalam beberapa yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan itu kan ini kan kenaikan devisa, demand devisa Mhm. di sektor ekspor yang sejak Republik ini ada gitu ya. Jadi selain memang ada kelangkaan space tadi atau kontainer, tapi juga memang kita ada kenaikan 3-4%. Itu Mhm. data yang saya terima di dua pelabuhan besar kita di Jakarta maupun Surabaya.